Hati. Terima kasih. Ada yang lain? Adalah mungkin saya nambahi Mas Eko. Jadi ya, Mas Rofi. Menurut saya relawan itu rela berkorban, meluangkan waktu dan pikiran bahkan tenaga untuk kepentingan orang lain. Waktu dan pikiran untuk yang lain. Waktu, pikiran, dan tenaga untuk orang lain. Jadi memikirkan, berkontribusi, mulai tenaga ataupun pikiran untuk kepentingan orang lain. Jadi seperti Rasulullah, ya berdakwah untuk umatnya, gampangannya gitulah. Terima kasih Mas Rafi. Nah, jadi ada dua ya ini relawan, yaitu melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya intinya di situ. Yang kedua tadi rela berkorban, melakukan yang lain. Nah, dengan arti itu nanti kita akan tahu, kita akan berbuat sesuai dengan apa yang kita artikan. Nah, ini maka kita akan melakukan contoh kayak gini pun. Ini tadi acara saat ini yang dimulai hari Senin kemarin. Nah, kalau kita memang benar-benar yang ikhlas dan rela berkorban waktu, ini sederhana, di grup kita, di relawan TIK saja itu ada 218 orang. 218 orang, sama dengan yang saya tanyakan kemarin, kenapa di grup ini ketika ada acara itu hanya di bawah 20, bahkan kadang di bawah 10. Nah, ini karena mungkin kita selama ini memanai arti-arti yang kita ada di kepala kita itu dengan arti yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan, yaitu relawan. Apalagi membuat kita nanti bahagia. Nah, ini penting ini. Berarti di sini mungkin teman-teman yang lain, saya lihat chat saya yang tadi itu, yang nonton aja chatnya, apalagi nanti chatnya Mas Rofi atau apa, itu yang nonton, itu lebih dari 20 orang yang membaca chat di grup. Berarti hampir rata-rata semuanya itu mengerti dengan acara ini. Nah, di sini mungkin artinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Mas Ardi dan Mas Rafiq tadi di dalam pikirannya. Nah, ini penting, nanti kita perlu membingkai ulang lagi, jadi memaknai ulang lagi apa sih relawan itu. Nah, ini belum ke arti berikutnya, yaitu menyenangkan. Mungkin ada yang mau memaknai menyenangkan, apa itu menyenangkan? Sedikit tidak senang dengan akhirat. Menyenangkan kalau menurut saya Mas ya mengembirakan, tidak membosankan. Jadi membuat sesuatu itu tidak terbebani. Itu tidak terbebani, menyenangkan, tidak membosankan, gitu ya. Nah, ya. Jadi sehingga kita melakukan sesuatu itu tidak merasa terbebani karena menyenangkan. Karena menyenangkan, tidak terbebani karena menyenangkan. Jadi di luar ya. Di luar diri ya. Yeah. Jadi sesuatu yang kita lihat itu menyenangkan buat kita. Ya, kalau kita sendiri menyenangkan, kalau sisi dalam menyenangkan, kalau saya itu orang yang menyenangkan, berarti seperti apa? Gimana Mas Eko? Kalau kita ini orang yang menyenangkan, berarti orang yang tidak membosankan, yang tidak, ya kalau diartikan dari Mas Rofi kan mungkin seperti itu. Yeah. Yeah. Ada yang lain menyenangkan apa? Mas Ardi, lucu mungkin. Ayo mungkin teman-teman yang lain menyenangkan itu apa? Menyenangkan itu apa ya? Nek, menurut saya sih ya asik dan membuat senang sih, baik diri sendiri ataupun orang di sekitar. Itu definisi menyenangkan. Membuat diri sendiri dan orang sekitar. Nah, iya. Oke, jadi kalau kita tahu maknanya, nanti kan bagaimana membuat relawan yang menyenangkan. Nah, relawan yang menyenangkan kalau diartikan di awal tadi dari artinya Mas Ardi kan adalah melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya kan? Yang asik, nah kan gitu kan jadinya lah itu. Tapi kalau kita tidak bisa memaknai artinya dulu, kita juga tidak bisa melakukan. Jadi saya punya pengalaman, saya biasa di Jiu-Jitsu itu saya melatih di sana, dan siswa-siswa saya itu ikut pertandingan, sering ikut pertandingan, dan di pertandingan itu sering terjadi. Jadi pada saat
tanding ya, ada pertandingan itu mereka sangat kuat, sangat bersemangat sekali. Tapi ketika pertandingan selesai, dimenangkan sabuk merah gitu. Ternyata yang sabuk putih tahu-tahu langsung pingsan. Tahu-tahu pingsan dibawa ke belakang dan dikatakan kesurupan. Kemudian satu tim yang bisa kesurupan semua. Nah itu. Padahal sebelum diangkat tangannya tadi, kalau dia tidak menang, dia masih kuat, bisa memukul, menendang, membanting dengan kuat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, tapi ketika tim saya, ketika diangkat pun mereka tetap bernyanyi, tertawa, bahagia. Ketika tidak diangkat tangannya pun mereka tetap bernyanyi, tertawa, dan bahagia. Dan itu kelihatan banget dengan tim-tim yang lainnya yang tidak melakukan seperti itu. Ketika dia menang, kelihatan sekali arogansinya, tapi ketika tidak menang bisa pingsan dan bisa kesurupan massal. Nah ini, ternyata dari pengalaman saya teliti, ternyata saya memberi makna yang berbeda. Jadi saya bingkai artinya juara. Nah ini kan, juara adalah, nah itu, sama dengan tadi, menyenangkan adalah, relawan adalah, kreatif adalah. Nah ini harus kita maknai sehingga kita bisa tahu apa yang nanti kita lakukan, apa yang reaksi yang kita jalani. Jadi ketika saya sampaikan ke siswa-siswa saya juara adalah, nah itu mereka harus menjawab juga juara adalah, ada yang menjawab menang. Terus begitu, awal-awalnya mereka adalah jawabnya adalah juara adalah menang, juara adalah dapat medali, juara adalah seperti itu terus. Ada yang lain tidak ada makna yang lain. Nah, ketika diartikan seperti itu, maka ketika mereka bertanding dan tidak mendapat medali, maka yang terjadi tidak bahagia jadinya. Maka yang terjadi tidak senang. Yang terjadi pingsan tadi. Ketika mereka tidak menang di sebuah pertandingan, mereka seperti itu. Kemudian saya arahkan ke sisi yang lain. Apakah tidak ada arti yang lain tentang juara itu? Untuk mendapatkan medali, untuk menang, itu apa yang kita lakukan sebelumnya? Ternyata mereka harus latihan rutin, mereka harus tim yang kompak, mereka harus dapat izin orang tua, mereka harus sehat, mereka harus bersama-sama temannya, mereka harus saling mendukung. Nah, dan untuk mendapatkan juara yang sejati tadi, ternyata mereka harus juara dalam mendukung temannya, mereka harus juara dalam latihan, mereka harus juara dalam mendapatkan izin orang tua, mereka harus yang kecil-kecil di bawahnya. Maka saya tanyakan, apakah boleh diartikan bahwa juara itu adalah ketika diizini orang tua? Juara adalah berlatih bersama, juara adalah gembira bersama, juara adalah saling mendukung, juara adalah. Dan ketika tim itu setuju, ternyata berubah perilakunya. Jadi ketika saya tanya, juara adalah menjawab semua, juara adalah bahagia. Juara adalah didukung orang tua, juara adalah bersama teman-teman, juara adalah, nah seperti itu. Nah sama dengan ini, ketika kita ngomong tentang menjadi bahagia dan kreatif, relawan yang bahagia dan kreatif, maka kita harus tahu dulu arti dari relawan, arti dari bahagia, arti dari menyenangkan, arti dari kreatif. Nah, ketika kita tahu, maka kita akan melakukan seperti apa yang kita maknai. Karena ini penting, makna yang kita tanamkan dalam diri kita itu jadi identitas diri kita. Jadi jadi keyakinan diri kita. Contoh sederhana, teman-teman di sini sering nggak di dalam komunitas waktu ada kegiatan, contoh pas kita kegiatan bersama di villa atau di tempat yang bareng-bareng, terus handphone kita itu ngecas itu ditaruh sembarangan, pokoknya ngecas digeledak semuanya gitu. Apa sih yang membuat kita kok berani naruh handphone geledakan sembarangan itu? Itu kan pertanyaan. Yang kedua pertanyaannya, kenapa sih teman-teman yang lain kok tidak mengambil handphone tersebut? Ayo kira-kira kenapa? Ada yang jawab? Kira-kira kenapa? Teman-teman, ada pertanyaan dari karena percaya Mas, percaya yakin bahwa teman-teman yang lain itu bisa amanah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita punya kedekatan sosial nih. Kedekatan sosial ini bisa jadi meskipun tidak kenal kan kita bisa
jadikan patokan keluarga. Contoh relawan TIK Jawa Timur ini sebagai patokan keluarga. Jadi dianggap wis pokoknya dulure kabeh, sehingga kita ya enak saja, enjoy saja seperti kita dengan saudara kita di rumah. Ya. Berarti kan itu makna yang kita maknai kan, relawan TIK itu saudara, relawan amanah semuanya kan gitu. Nah itu kan yang kita maknai, sehingga melakukan itu tidak ada masalah kan gitu ya. Kemudian kenapa yang lainnya kok tidak mengambil hanya orang yang berbedaan? Mana apa yang ada di kepala? Nah sederhananya kan gini, karena mengambil barang orang lain itu di agama adalah Haram. Haram kan, mencuri itu dosa. Dosa itu Masuk neraka. nah, kan itu yang tertanam. Berarti akhirnya ketika kita ada barang orang lain itu menghentikan perbuatan kita untuk mengambil barang tersebut, karena ada sebuah keyakinan yang tertanam bahwa itu dosa, itu masuk neraka nanti. Nah, ini penting. Jadi keyakinan itu begitu. Jadi kalau kita menjadi relawan yang menyenangkan dan kreatif, kita harus tanamkan menyenangkan itu seperti apa, kreatif itu seperti apa, relawan itu seperti apa. Kalau kita tidak punya makna di dalam itu, tidak punya identitas bahwa kreatif itu seperti apa, menyenangkan itu seperti apa, maka yang terjadi adalah ya kita tidak bisa jadi relawan. Ya kayak yang kemarin, relawan kok boleh duit, relawan kok takon kaos, relawan kok ini, relawan kok itu, relawan kok macam-macam. Nah itu karena setiap orang mempunyai makna yang berbeda. Seperti yang disampaikan Mas Novi kemarin, yaitu map is not territory. Jadi setiap orang punya makna yang berbeda. Nah sekarang supaya sama, supaya kita bahagia, kita harus mempunyai arti yang disamakan, arti yang diarahkan supaya memang relawan itu seperti ini. Jadi siapapun yang ada di grup relawan TIK terutama Jawa Timur atau relawan-relawan di tempat yang lain itu akan paham bahwa relawan itu adalah seperti ini. Menjadi relawan yang menyenangkan itu seperti ini, kreatif itu seperti ini. Nah itu. Jadi itulah yang dimaksud, jadi membingkai ulang hidupmu. Jadi kita memberi makna baru dari sebuah hal yang kita lakukan, sebuah hal yang kita terima, sebuah hal yang kita alami. Ini dalam bahasanya bisa disebut reframing. Jadi dibingkai ulang, saatnya mengubah pikiran Anda kayak gini. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan pertama? Yaitu kita hanya bertanya aja, apa yang mencegah kita untuk memilih respon selain itu. Berarti kalau ada orang mengatakan A gitu, ada orang responnya marah, ada orang responnya senyum, ada orang responnya cuek, no reckon you kan gitu. Nah ini kan kita yang memilih respon, bukan harus seperti ini. Tapi kalau kita merespon ini negatif, kita harus memilih respon yang lainnya. Dan kita bertanya, apa yang mencegah kita memilih respon yang lain? Kalau tidak ada ya sudah, kita coba beralih ke sudut pandang yang lain. Nah ini sama ketika kita berkumpul di sesama relawan, kan ada sesuatu yang kadang membuat kita tidak senang, membuat kita tidak bahagia kan itu kan. Nah tapi kalau kita teruskan itu, kita tidak melihat sudut pandang yang lain, maka yang terjadi adalah kita jadi tidak senang. Kalau kita tidak senang, kita tidak bisa jadi orang yang menyenangkan. Kalau tidak bisa jadi orang yang menyenangkan, maka pasti kita tidak kreatif. Karena mau kreatif tidak bisa, karena pikirannya tidak senang. Orang kreatif itu biasanya karena selalu bahagia, selalu senang, maka terbuka semuanya. Ini jadi berkaitan sekali menyenangkan dengan kreatif. Kalau kita tidak menyenangkan, pasti tidak akan jadi kreatif. Yuk latihan. Nah ini. Jawabannya 1 sangat tidak setuju, 10 sangat setuju. Ya, jadi siap ya teman-teman. Nah, silakan dibaca dan dijawab di dalam hatinya masing-masing. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Nah, ada yang jawab 1, 2, 3, 5, sampai 10. Kalau setuju, ya 10 sangat setuju, kalau 1 sangat tidak setuju. 2, hidup ini sudah ada jalannya masing-masing.
3, secara jujur seringkali saya merasa tidak berdaya. Saya terlalu muda untuk sukses. Saya terlalu tua untuk sukses. 6, tidak punya uang membuat saya terhambat. 7, saya takut gagal. 8, saya sering mengalami kondisi ragu-ragu. 9, saya belum tahu tujuan hidup saya. 10, saya mudah bosan. Pertanyaan pertama, ada yang menjawab 10? Belum selesai, Yes. Mas. Tapi nomor 1 ya, saya 10. Nomor 1 10. Nomor 1 ada yang 1. Nomor 2 ada yang 1. Nomor 8 ada yang 10. Nomor 6 ada yang 10. Teman-teman bisa dijawab di chat juga. Enggak. Ini kita mencoba untuk memaknai apa sih yang ada di pikiran kita, kan nanti bisa berguna juga di 10 10 10 Mas Rofik. 1 10, 2 10, 3 10. Nomor 4 1 1 1, nomor 8 5. Mas Fadlan. Nomor 1 10. Nah, ini kita ke nomor 1 nih. Hidup ini adalah perjuangan. Tadi ini saya lihat di sini. Nomor 1 Mas Rofik 10, Mas Fadlan 10, tadi Mas Ardi juga 10. Nah, saya tanya dulu, kenapa Mas jawab 10, Mas Rofik? Hidup ini adalah sebuah perjuangan, gitu Mas. Jadi semua itu perlu diperjuangkan. Oh, Jadi cari rezeki perlu diperjuangkan. Meskipun di nomor 2 pun saya juga setuju bahwa hidup itu sudah ada jalannya masing-masing. Tapi ini kan kita tidak tahu posisi kita di mana. Jadi ini kan ada kaitannya sama nomor 2 ini kayaknya. Jadi apapun garisnya kita, apapun takdir kita, itu semuanya harus diikhtiari dengan bentuk perjuangan. Gitu dari saya. Oke, Mas Ardi tadi juga menjawab nomor 1 adalah 10. Why? Wah, gaya bahasa Inggris aku. Ya kurang lebih sama kayak Raffi tadi. Jadi kita hidup ya memang butuh perjuangan. Jadi mau kita melakukan segala sesuatu harus ada ikhtiarnya. Itu termasuk pun ya tadi kalau kita waktu saat kita sedang berbentuk benih atau sperma, kita kan juga berjuang. Yang salah satunya seperti itu. Oke, ya. Mas Paun juga 10. Ya namanya hidup itu perjuangan, Gus. Sepertinya lagunya Rhoma Irama. Oh, gitu. Tadi niru Rhoma Irama ya. Betul. Awas lo ya, habis ini nyanyi lo ya. Nanti terakhir sampai tutup dengan nyanyi nih lagunya Rhoma Irama. Jadi gini, kenapa kok 10? Hampir rata-rata, ya saya dulu juga pas awal-awal jawabnya juga 10. Makanya yang terjadi adalah kita setiap hari berjuang terus, gak pernah merdeka. Karena maknanya hidup ini adalah perjuangan. Lihat, perjuangan itu seperti apa sih? Kan gitu. Zaman 45 ketika berjuang seperti apa?
Ketika ada sesuatu berjuang itu seperti apa? Akhirnya kan kita ya berjuang, wong hidup itu perjuangan, maka terus berjuang. Coba kalau dirubah sudut pandangnya, digeser sedikit sisinya, kan gitu. Hidup ini adalah yang positif apa kata yang lainnya, yang lebih positif daripada perjuangan, contoh. Kenikmatan. Apa? Kenikmatan. Hidup ini adalah kenikmatan. Gitu. Hidup ini adalah berkah. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah rahmat. Hidup ini adalah rahmat. Hidup ini kira-kira berbeda enggak jadinya? Jadi apapun yang kita lakukan, yang tadi yang katanya berjuang tadi kan tetap kita akan melakukan itu. Tapi ketika kita ngomong hidup ini rahmat, hidup ini berkah. Jadi apapun yang kita lakukan, itu kita akan bersyukur karena ini rahmat, ini berkah, ini sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu. Tapi kalau tadi hidup ini perjuangan, lihat arti perjuangan. Coba dicek di Google Translate atau di Google atau bahasa Indonesia, perjuangan. Berjuang adalah lagunya Rhoma Irama, berjuang, berjuang, berjuang dengan sekuat tenaga. Suara aku enak gak ya? Nah, gitu. Luwe enak mana nek meneng, Mas. Oh iya. Kayak nyanyi. Jadi ini yang terjadi. Akhirnya kita melakukan sesuatu ya kalau Mas Kaom itu pasti terus dengan sekuat tenaga. Wah, karena niru Rhoma Irama. Nah ini, jadi ketika kita memaknai sesuatu dengan apa yang umum, nah maka kita itu. Jadi kalau di sini tadi, kalau kita maknai nomor 1, nomor 2 atau ini yang sering ini, saya tak punya uang membuat saya terhambat. Ini banyak orang juga melakukan itu. Wah 10 ya aku negatif duit, kalau modal gak bisa jalan. Nah ini. Nah, padahal ketika kita mana yang berbeda, tidak punya uang membuat saya menjadi kreatif. Tidak punya uang membuat saya lebih bisa memandang hidup ini dari sisi yang lainnya. Gitu. Karena ada orang yang punya uang, ada tidak punya uang. Nah ini kita bisa lihat. Pada saat kita punya uang, kadang kita tidak bisa melihat orang yang tidak punya uang seperti kita. Dengan begitu kita bisa merasakan. Ini jadi berbeda ketika kita memaknai sesuatu yang berbeda. Nah ini, padahal ini pertanyaannya masih banyak. Nah ini, wow. Nah ini 019 ini menarik. Saya tidak punya waktu untuk olahraga. Nah ini 019 ini penting. Kenapa? Waduh repot, waduh ini. Padahal, ayo keyakinannya olahraga itu menyehatkan tidak? Menurut teman-teman, pasti menjawab hampir banyak. Oh, olahraga itu menyehatkan. Olahraga itu membuat kita imunitasnya tinggi, bisa tahan corona gitu. Tapi ketika disuruh olahraga, tidak punya waktu. Kenapa? Nah, di dalam pikirannya olahraga itu tidak menyehatkan tadi, tapi olahraga itu adalah menghambat pekerjaan kita yang lain, makanya bilangnya tidak punya waktu untuk olahraga. Nah ini dari persentase dari banyak hal di sini, nah ini harus kita coba kita maknai ulang, kita beri hal yang berbeda, kita beri sudut pandang yang berbeda, kita beri sesuatu yang lebih positif. Nah ini ada lagi sampai 30. Ada yang nomor 30, teman-teman. Saya adalah orang yang perfeksionis. Ada? Yang jawabannya kira-kira 10 dari sini, teman-teman. Saya adalah yang perfeksionis. Nah, ini nomor 10 ini, kalau yang bilang setuju, sangat setuju sekali 10. Ini biasanya dalam melakukan sesuatu atau ada ide, ada apa, ini enggak jalan-jalan. Kenapa? Karena perfeksionis dia. Saya ini orang yang perfeksionis.
Kalau ndak ini, maka nggak jalan. Karena maknanya dia adalah perfeksionis. Harus perfect semua baru jalan. Maka ada ide, ada kegiatan, ada apa, nggak bisa jalan. Karena dianggap belum sempurna. Nah, coba kalau dimaknai dengan berbeda, dirubah sedikit contoh. Saya adalah orang yang progresionis. Jadi perfeksionis dirubah, saya adalah orang yang progresionis. Jadi jalan dengan progres, karena yang perfect itu bukan kita, hanya Tuhan yang perfect. Kan kita harus proses saja, progres apa yang kita jalani, hanya Allah yang perfect, yang maha sempurna. Kita tidak sempurna, maka ya kita menuju ke sana. Nah ini maka kegiatan akan jalan. Nah ini. Jadi kembali, jadi kalau kita mau menyenangkan, mau kreatif, jadi relawan, kita mencoba memaknai sesuatu yang ada di benak kita, ada di kepala kita, dengan makna yang berbeda. Nah, ini jadi harus kita tahu relawan itu apa, menyenangkan itu apa, kreatif itu apa. Sebenarnya apa sih yang mengontrol kualitas hidup kita sehingga kita bisa menjadi orang yang menyenangkan, orang yang kreatif, ya, di dalam komunitas, di dalam menjadi relawan gitu. Nah, ini adalah identitas diri kita, nilai keyakinan diri kita, referensi dan pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan di dalam diri kita. Itulah yang membentuk kualitas hidup kita. Nah, tadi kita tidak mencuri sesuatu karena kita punya nilai, punya keyakinan mencuri itu dosa, dosa masuk neraka. Nah, ini akhirnya kan kita tidak melakukan itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi di dalam benak kita itu sering kita tanyakan. Jadi ini yang membuat kualitas kita berubah dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya pertanyaan yang salah di dalam pikiran kita, maka jawabannya juga salah. Jadi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, itu pertanyaan yang membuat kita kreatif, membuat kita melakukan sesuatu itu jadi menyenangkan. Tapi kalau kita salah dalam memberikan pertanyaan di dalam pikiran kita yang berbeda, yang terjadi adalah kita jadi tidak menyenangkan, kita jadi tidak kreatif. Nah, ini penting. Terus yang kedua, identitas diri ini penting banget. Identitas diri kita. Ini yang dibentuk sebagai relawan. Siapa sih kita? Nah, ini penting identitas. Coba saya tanya, identitas diri ya. Coba dijawab. Mungkin pertanyaan adalah siapa Anda? Siapa Anda? Ya, ada yang mau jawab? Siapa Anda? Teman-teman, mungkin ada yang mau jawab. Siapa Anda? Mas Bekti, mungkin mau jawab? Siapa Anda? Ya, Mas, saya mau coba menjawab. Ya, Mas Ardi, monggo. Siapa Anda? Saya adalah seorang kepala rumah tangga yang berbisnis, kemudian suka dengan kegiatan-kegiatan yang kerelawanan. Oke. Nah, terus ada lagi apa? Coba diulangi Mas Ardi. Tapi maksudnya kadang atau tujuannya salah. Halo? Ya, Mas Ardi. Mas Paun, mau menjawab? Kalau saya orang yang terkadang bisa mulai dari awal tanpa perfeksionis, tapi di perjalanan di akhir itu harus perfect semua. Ya, jadi kalau saya tanya berarti siapa Anda, Mas Paun? Jawabnya gimana?
Saya seorang yang Apa ya? Ya itulah. ya itulah. Mas, Ada yang lain, Mas Rafi? saya. Kalau ditanya siapa Anda, saya berbahan dasar sama dengan yang jenengan. Ya, kalau ditanya siapa saya adalah manusia yang dilengkapi dengan sumber daya manusia yang luar biasa. Oke, sip. Ketika saya spesifikkan, kalau sebagai pribadi yang menyenangkan, sehingga dalam kerelawanan ini bagaimana kita menjadi seorang yang menyenangkan. Sebagai yang pribadi yang menyenangkan adalah siapa Anda. Nah ini kan lebih spesifik. Kadang kita, padahal setiap kita melakukan sesuatu itu punya identitas masing-masing. Jadi sebagai anak siapa Anda? Sebagai relawan yang menyenangkan siapa Anda? Sebagai mahasiswa siapa Anda? Sebagai orang tua siapa Anda? Sebagai kakak siapa Anda? Tapi kadang kita identitas itu kita samaratakan, padahal di dalam diri kita sebagai manusia itu punya bagian-bagian tertentu yang itu identitasnya berbeda. Jadi bayangkan kalau ketika kita bekerja di kantor sebagai umpamanya kita bekerja sebagai direktur di sebuah kantor, kan ada anak buah, ada manajer, ada bawahan-bawahan kita, ada yang nah di situ pada suatu saat ada crowded di kantor, kan kita harus mengambil keputusan siapa saya di kantor, kita lakukan itulah. Ketika kita pulang, kita tidak berubah menjadi seorang suami, kita tetap sebagai seorang direktur. Apa yang terjadi ketika di rumah? Nah ini karena kita tidak punya identitas kita adalah ya saya ini direktur, jadi dimanapun kita akan berlaku sebagai direktur. Ini penting sekali, jadi sebagai relawan yang menyenangkan siapa Anda? Nah ini harus dimaknai dan dicatat, kemudian dihafal berulang-ulang, sehingga ini jadi keyakinan diri. Nah ini, tadi Mas Faun, Mas Rofiq, kalau saya tanya ulang, pasti tidak akan sama nanti jawabannya. Karena identitasnya tidak pernah dikatakan, tidak pernah dicatat, hanya ketika ditanya dipikirkan, ini apa ya? Contoh, saya punya identitas diri sebagai seorang yang menyenangkan. Saya selalu ngomong di dalam diri saya, bahkan saya ulangi berkali-kali di depan cermin. Jadi saya di cermin saya ngomong gini, saya Eko Sugiono, seorang yang tampan, menarik, simpatik, dan berwibawa. Saya Eko Sugiono, seorang tampan, menarik, simpatik, dan berwibawa. Saya Eko Sugiono, seorang tampan, menarik, simpatik, dan berwibawa. Dan itu saya ulangi. Sehingga saya punya identitas diri, memang saya ini orang yang tampan, memang saya ini orang yang menarik, saya ini orang yang menyenangkan dan berwibawa. Saya ulangi itu. Awalnya itu cermin saya pun tidak percaya gitu loh. Ketika saya ngomong, saya Eko Sugiono, seorang yang tampan, menarik, simpatik, dan berwibawa. Cermin saya kurang ajar gini, bel. Langsung kamu itu cermin saya kok nggak bisa, langsung matanya bisa gini-gini bel mujui. Wah ini tertantang bagi saya. Sapu ya Mas. Saya ulangi gitu. Kamu boleh tidak percaya, tapi jangan sampai pecah. Gitu. Kalau sampai pecah, saya akan beli cermin lagi dan belum tentu percaya sama saya. Kalau tak omongin gitu cerminnya, saya ulangi lagi. Saya Eko Sugiono, seorang tampan, menarik, simpatik, dan berwibawa. Saya Eko Sugiono, yang tampan, menarik, simpatik, dan berwibawa. Mungkin teman-teman di sini tidak percaya kan? Kalau tidak percaya coba amati saya, itu mau tak buka video. Percaya, nek gak percaya gak mungkin bojone luwih teko siji. Pak rahasia Pak, tidak boleh disampaikan itu Pak. Gak mungkin, gak tampan, gak mungkin bojone luwih teko siji. Ini penting, jadi keyakinan diri, identitas diri ini. Nah ini sama dengan sebagai relawan. Kadang kan kita tidak punya identitas, kita tidak punya ngomong sampai diri kita ini benar-benar percaya, terus orang lain pun akan ikut percaya. Tapi kalau kita sendiri tidak percaya sebagai orang yang menyenangkan, sebagai orang yang menginspirasi orang lain, sebagai orang ya kita tidak jadi seperti itu. Karena kita sendiri tidak pernah memberikan identitas diri kita. Maka ini perlu diulang-ulang sampai benar-benar cermin itu tersenyum. Ya terakhir itu saya ngomong gitu, cermin saya langsung gitu. Tangan saya itu padahal tangan saya gini-gini, saya Eko Sugiono yang menarik. Cermin saya bisa begini, bagus, mantap gitu.
Berarti bisa berbeda apa yang saya lihat dengan apa yang saya lakukan di cermin. Nah, ini. Dan itu terjadi. Padahal ketika tes apa Steven, saya itu introvert thinking. Introvert itu saya itu apa jarang mau bergaul, lebih senang di rumah. Kayak ini mau presentasi ini. Ya, video saya matikan, saya joget-joget gini bergerak supaya tidak nervous. Supaya saya bisa menyenangkan, supaya saya bisa nah ini yang saya pikirkan. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dicoba. Kira-kira nanti boleh di-share di grupnya, di video ya langsung ngomong saya. Nah, dan itu saya lakukan kadang juga sama naik sepeda karena ketika saya lakukan dan melakukannya tidak ngomong kayak lagu himne kayak gini, saya adalah Eko Sugiono, tidak, tapi melakukannya adalah dengan gerakan. Nah, ini yang membuat cepat nancep. Jadi kadang saya sambil lari, saya tanamkan identitas diri saya Eko Sugiono. Nah, seperti itu. Anak saya tanamkan tiap pagi saya suruh push up 10 kali, siang 10 kali, sore 10 kali. Saya tanamkan identitasnya ketika sambil push up, sambil gerak. Jadi waktu push up saya suruh bilang, aku kuat, aku sehat, aku hebat. Aku kuat, aku sehat, aku hebat. Aku kuat, aku sehat, aku hebat. Nah, ini tertanam terus. Jadi siapa kamu? Nah, gitu. Siapa Anda? Dia jawab, aku seorang yang sehat, seorang yang kuat, seorang yang hebat. Nah, ini di dalam latihan jiu-jitsu, setiap gerakan itu saya berikan sebuah kalimat untuk membuat identitas. Jadi ketika ada gerakan membanting, gerakan memukul, nanti bisa ada kalimatnya. Jadi contoh ketika memukul, kemudian langsung membanting. Di jiu-jitsu kan belajar seperti itu saya. Jadi ketika memukul, ini saya sampaikan memukul dengan teriakan seperti ini, juara, gitu. Dia memukul dengan keras, juara, tawannya dipegang, dibanting dengan bilang, yes, I am. Itu. Jadi pukul, juara, yes, I am. Nah, ini diulang-ulangi, juara, yes, I am. Akhirnya dia punya keyakinan, yang juara siapa? Saya. Siapa juaranya? Saya. Nah, ini yang dilakukan. Nanti punya keyakinan diri. Ini penting identitas. Nah, kadang kita tidak punya identitas diri yang kita tanamkan berulang-ulang. Itu. Mungkin nanti habis acara ini langsung ambil cermin, ya langsung kita bisa latihan. Nah, ini yang sering kita punya asosiasi. Nah, ini mencari nikmat jangka pendek, tidak peduli sengsara jangka panjang. Ini banyak. Ini mana-mana yang di dalam pikiran kita. Ini menurut saya adalah asosiasi yang tidak benar. Berarti kita wis pokoknya saiki ayo meni apa gak ngurus. Yang penting saiki seneng. Nah, kemudian asosiasi yang benar biasanya begini. Mau sengsara jangka pendek demi kenikmatan jangka panjang. Wis gak apa-apa saiki soro dhisik, sing penting kok enak. Itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sekali merengkuh dayung 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang, keliru. 2-3 hari, 2-3 pulau terlampaui. Ya, ini yang banyak sering terjadi. Kemudian asosiasi sempurna. Nah, ini harusnya kita itu punya seperti ini, mau melakukan nikmat jangka pendek demi mendapatkan nikmat jangka panjang. Nah, ini yang terjadi di relawan. Nah, ini akhirnya kan kita jadi tidak bahagia karena asosiasi kita biasanya gini ngomongnya. Wis gak apa-apa jenenge relawan ya sing ngene iki ya soro ya ngene makane lakonono sing ikhlas nikmat. Lakonono ya sing ngene iki relawan wis soro-soro wong ya kudu rela lah ini. Kan nanti demi kita punya pengalaman, punya apalah. Coba di mana yang berbeda. Relawan itu melakukan sesuatu kenikmatan yang sekarang kita lakukan itu untuk kenikmatan jangka panjang. Nah, gitu. Yang sering terjadi ya wis relawan ya biasa lah. Gak oleh duit, relawan wis biasa kadang oleh amplopan, kadang ya enggak, wis waktu luang tadi tenaga, biaya keluar semua. Nah, ini kan jadi tidak nikmat. Nah, ini coba kita maknai ulang. Kita maknai ulang. Hidup itu bukan sebuah perjuangan. Hidup itu sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan berbeda jadinya. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang menyenangkan karena kita punya makna yang berbeda. Nah, ini. Jadi berikan inputan-inputan, pertanyaan-pertanyaan, sesuatu yang membuat kita memaknai sesuatu itu dari sudut pandang yang baik, sudut pandang yang berbeda.
Jadi sebenarnya coba teman-teman punya kenangan menyenangkan 2 hari yang lalu. Coba bayangkan, coba rasakan kembali, coba dengarkan suara-suaranya kejadian itu 2 hari yang lalu. Kalau hari ini hari Jumat, berarti hari Rabu. Apa hal yang paling menyenangkan terjadi pada hari Rabu? Hal yang paling membahagiakan, yang paling menginspirasi pada hari Rabu. Coba bayangkan lagi, coba rasakan, coba dengarkan. Oke? Oke, kalau sudah, coba mundur 7 hari kemudian. Cari peristiwa yang menyenangkan, yang membahagiakan. Coba bayangkan lagi, coba rasakan lagi, coba dengarkan suara yang terjadi. Mungkin ada mendengar, wah hebat kamu, kamu luar biasa, kamu itu menghangat banget, kamu itu, ya, seperti itu. 7 hari yang lalu, berarti hari Kamis dari hari sekarang, Kamis minggu yang lalu. Oke, kalau sudah, coba ingat-ingat 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, berarti bulan sekarang April, sebelumnya Maret, Februari, Januari. Ya, 3 bulan yang lalu, ada nggak sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang membahagiakan? Coba rasakan kembali, coba ingat-ingat kembali, coba bayangkan kembali, coba dengarkan suara-suara. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang Anda rasakan ketika Anda mulai kembali ke masa-masa yang bahagia, masa-masa yang... Coba, ada yang bisa sharing, apa yang Anda rasakan? Loh, ada yang senyum-senyum sendiri? Ya, apa yang Anda rasakan? Ada yang mau sharing? Ya, mungkin saya. Ya, Mas Faun, gimana? 3 hari yang lalu saya dan teman-teman itu kalau tidak salah dengarkan itu loh live-nya dari Gus Hafid ya, tidak salah. Itu sampai ngobrol sama teman-teman sampai jam 3. Yang paling menyenangkan adalah waktu itu diskusinya sangat menarik. Tak kira jam 12, ternyata sudah jam 3 pagi. Wow. Terus 7 hari yang lalu saya mendengarkan. Dibuka videonya, Mas. Dibuka videonya, biar teman-teman bisa mengamati ketika saya mencerita. Jangan, ini saya nggak pakai. Nggak. Ya, 7 hari yang lalu saya mendengarkan suara, dan suara itu aneh kok. Waktu itu kami mengadakan kegiatan Pekan TIK. Di dalam video itu waktu live itu teman-teman tidak mendengarkan suara sesuatu, tapi setelah direkod dan diupload ke YouTube itu ada suara sesuatu. Saya teliti, ternyata itu suaranya orang tidur, jadi ngorok. itu yang membuat saya bertanya, karena menitnya itu agak panjang itu. Terus Januari itu apa ya? Lupa saya kalau Januari. Ya itu aja, terima kasih.
Oke, coba perhatikan teman-teman, meskipun kita tidak melihat wajahnya Mas Faun, ketika menceritakan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang lucu, sesuatu yang menarik. Dari nada suaranya saja kita bisa merasakan bahwa mungkin kalau kita membayangkan wajahnya Mas Faun pasti tersenyum, dan gestur tubuhnya juga akan berubah, gestur tubuh bahagia. Nah, ini sederhana sebenarnya. Kalau kita mau jadi relawan yang membahagiakan, ketika kita ketemu teman-teman, ketika kumpul kayak gini, bayangkan saja sesuatu yang menarik, sesuatu yang membahagiakan, yang pernah terjadi sebelumnya. Maka kita akan selalu bahagia, state kita akan selalu menyenangkan. Karena yang kita bawa adalah state yang menyenangkan. Nah, ini tekniknya sederhana. Nanti sebelum ketemu teman-teman, ditulis lebih bagus, ditulis apa yang terjadi 3 hari yang lalu yang menyenangkan, 7 hari, setahun kalau bisa diurut. Nah, ini kita akan ketemu selalu ceria, selalu bahagia. Karena apa? Kita membawa energi bahagia. Tapi yang terjadi adalah kayak tadi 3 bulan saja, Mas Faun, itu apa ya? Tidak ingat, apalagi setahun. Tapi coba bayangkan, apa yang membuat Anda mangkel 1 tahun yang lalu? Ada teman nggak yang tidak menyenangkan? Ada teman nggak yang menjengkelkan? Ada teman, pasti ingat. 3 tahun yang lalu pun pasti ingat. Kadang ada yang sudah 10 tahun, oh iya si A itu, waseku, biar itu, ini. Bayangkan, inilah yang membuat kita kadang di dalam menjadi relawan itu tidak bahagia, tidak menyenangkan. Karena apa? Membayangkan mungkin terjadi sesuatu dengan tim kita di relawan ini, dengan teman satu grup kita yang dia mungkin membuat kita tidak senang. Yang kita ingat adalah itu. Padahal banyak sekali teman-teman yang lain itu yang menyenangkan. Nah, ini yang terjadi. Maka ketika kita berkumpul dengan teman-teman relawan di sini, kita jadi tidak menyangka, tapi ada antipati. Salah, paling yang umum. Salah, kan gitu. Nah, ini karena apa? Yang kita bayangkan, yang kita ambil ulang datanya adalah data yang kita tidak bahagia, data yang membuat kita sebel, data yang membuat kita adalah antipati. Nah, ini hal sederhana tekniknya sebenarnya, kita hanya bayangkan saja, bayangkan saja sesuatu yang membahagiakan, maka kita akan berubah state kita. Nah, ini seringkali saya mencoba dengan teknik sederhana, bahkan saya coba ke teman saya. Nah, ini dia punya masalah di rumah tangga, dia menganggap bahwa istrinya itu kena guna-guna. Nah, ini sehingga dia berselingkuh, sehingga dia meninggalkan istrinya ini meninggalkan dia, kena guna-guna. Nah, berarti kan dia tidak menyalahkan istrinya dari perkataannya, sehingga dia melakukan sesuatu. Ketika istrinya kembali, itu sehari sudah tidak tahan, pergi lagi. Nah, sama, diusahakan lagi sampai kemana-mana, istrinya kembali pulang, tapi 2-3 hari pasti pergi lagi. Terus begitu. Telepon saya pun minta tolong saya dibantu gini-gini, itu ngomongnya secara klinik. Sampai suatu saat saya datang ke rumahnya, saya ajak ngobrol, dia punya makna ternyata yang sangat-sangat negatif. Sehingga ketika ngomong tentang istrinya, itu wajahnya berubah, tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah marah, kecewa, jengkel. Itu yang terjadi. Akhirnya saya ambilkan kertas. Saya kasih pulpen, saya suruh nulis. Apa yang terjadi hingga hal ini terjadi? Kan gitu. Saya tanya begitu. Maksudnya, apa yang terjadi hingga kamu marah-marah, kamu mangkel sama istrimu, kamu apa? Akhirnya dia tulis saja semuanya yang ditulis sama dia, banyak ditulis, saya ngintip sedikit. Yaitu tadi, salah satunya dia marah karena istrinya pergi dengan orang lain, tinggal bersama orang lain, ditulis semua sama dia. Nah, waktu nulis itu saya perhatikan wajahnya, ternyata berubah wajahnya, mulai tambah menegang terus. Nah, suruh nulis. Oke, saya suruh istirahat supaya marahnya tidak memuncak. Tulis sampai banyak, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, kertas yang ada tulisannya ini saya pegang, saya tidak baca. Saya pegang, saya bilang, ini adalah peristiwa yang kamu alami. Peristiwa yang tidak membahagiakan, peristiwa yang tidak menyenangkan yang kamu alami di sini. Ya, saya taruh di bawah, saya taruh di di lantai. Coba berdiri lagi di situ, alami lagi, rasakan lagi
apa yang terjadi di situ. Dia berdiri di atas kertas itu. Dan yang terjadi adalah berubah dia wajahnya jadi marah, jadi kelihatan banget, sampai menangis. Jadi sampai menangis, tangannya bergetar, mengepal gitu. Ya saya perhatikan tidak boleh memuncak, kemudian saya berhenti, stop, tidak keluar lagi. Saya suruh lihat sekitar, saya ajak ngobrol yang berubah sedikit. Kemudian sudah saya balik kertasnya, saya kasih pulpen lagi. Saya tulis ulang. Apa makna positif dari peristiwa yang kamu alami tadi? Hal baik apa yang kamu dapat dari peristiwa itu tadi? Ditulis. Ditulis sama dia, ditulis ulang. Tulis semuanya. Ulang, tulis. Saya lihat ya nulis terus. Mulai berubah wajahnya, nulis. Dimanai semuanya. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, boleh saya lihat sebentar, saya hanya lihat paling bawah. Nah, ketika dia sudah berat, tak kasih tolong dibaca pelan. Saya tidak perlu dengar, tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu bisa dengar sendiri apa yang kamu baca tadi. Nah, dia baca. Hal baik yang dapat saya maknai dari peristiwa ini adalah dia baca. Saya hanya mendengar bagian belakang. Ketika dia selesai yang bagian belakang, langsung saya kageti dia. Jah! Gitu. Langsung dia kaget gitu. Aduh, apa lo kok diketahui? Tidak apa-apa. Nah, sudah selesai bacanya. Nah, ketika dia sudah selesai, kemudian saya balik kertasnya. Saya suruh baca ulang apa yang dia alami, hal yang tidak baik yang dia alami. Dia tidak berubah. Saya suruh berdiri lagi di atas kertasnya tadi, dan saya suruh dia sudah tidak berubah. Jadi wajahnya sudah biasa. Saya tanya, apa yang kamu rasakan? Biasa saja, karena saya tahu gini. Nah, seperti itu yang terjadi. Kemudian dapat 2 minggu, dia telepon saya. Alhamdulillah, istriku sudah balik lagi. Dan sudah gini, dan sampai sekarang alhamdulillah normal. Karena apa? Ternyata ketika dia memaknai ulang, ya orang-orang yang di luar dia, keluarganya, istrinya, semuanya juga merasakan yang sama, maka akan otomatis kembali. Sama dengan di relawan ini. Kalau kita memaknai bahwa di relawan ini adalah kumpulan yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita berkarya, sesuatu yang membuat kita jadi seseorang yang lebih baik, maka kita akan menyenangkan. Teman-teman kita akan sama melihat kita. Tapi kalau di sini gara-gara satu orang, gara-gara beberapa orang saja, kita membuat bahwa tempat ini adalah tempat yang tidak baik, tempat yang tidak ngono-ngono itu, maka kita jadi tidak menyenangkan. Nah ini hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita ambil kertas, tapi hati-hati. Hal yang tidak positif kita tulis itu harus langsung diselesaikan, harus dibalik, langsung dimaknai yang baik. Kalau tidak, kita akan terbawa dalam emosi itu sampai kita memaknai. Nah, ini bahaya. Jadi saya pernah terjadi, tahu-tahu mood istri saya itu beberapa hari kok berubah. Nah, gitu. Jadi diajak ngomong, kok begini responnya kayak gini. Nah, ternyata dia menulis teknik itu yang dan tidak dibalik, tidak dimaknai. Saya nemu kertasnya. Oh, ini langsung tak kasihnya, tolong dimaknai lagi, langsung berubah. Ini sederhana. Jadi bisa dicoba. Jadi apa sih relawan itu? Apa hal baik yang kita bisa tulis ulang. Nah, ini yang membuat kita nanti jadi relawan yang menyenangkan karena kita memaknai dengan hal yang menyenangkan. Itu. Nah, ini latihan bisa tadi sudah disampaikan. Kemudian, nah ini penting pertanyaan yang membuat kita punya kualitas yang lebih baik. Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Nah, jadi kalau kita berkomunitas ada eker-ekeran, ada apa sebagai relawan, kadang soro, kadang apa, kita harus bertanya, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Yang kedua, apa yang harus saya pelajari karena dari kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, atau lebih apapun yang membuat lebih baik. Nah, ini kita tanyakan, kita maknai. Dan yang ketiga, lalu apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya merasa lebih baik? Menjadi lebih baik. Orang banyak menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ini penting,
direstui Tuhan, direstui Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini perlu kita tanyakan di dalam diri kita ketika kita mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan. Jadi kalau kita tidak memanai itu, tidak memberikan pertanyaan yang tepat, maka kita jadi tidak menyenangkan. Ini belum ngomong ke kreatif. Kalau ngomong ke kreatif ya pasti tidak kreatif, karena pasti kita tidak senang berada di komunitas ini, apalagi menyenangkan. Nah, akhirnya kayak gini. Ketika kita melakukan itu, kita akan punya identitas yang kuat, fondasi hidup yang sukses dan bahagia. Awalnya kita tidak gampang tersenyum, jadi mudah tersenyum. Dan identitas itu terbentuk dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan apa yang kita dengar. Dan kita maknai dengan cara yang baik, dengan cara yang berbeda dari sudut pandang yang lain. Sehingga akhirnya, I know I am. Nah, ini. Oke, sampai sini slide-nya habis. Mungkin kita bisa tanya jawab. Monggo, teman-teman. Nggih, Mas Eko langsung nggih, tanya nggih. Nggih. Dari yang slide sebelumnya itu kan kita nun sewu, slide sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nggih, persis sebelum ini. Terus, ini Mas, betul. Jadi ya kalau kita paham masalah ini, ya saya kira semua itu paham ya. Cuman kadang kenyataan di lapangan itu kita cenderung masih termakan dengan emosi, Mas. Emosi jiwaku. Iya, emosi. Jadi don sewu kalau kita berbicara masalah paham sekali terkait dengan buat apa emosi macam-macam, seperti itu kita paham itu. Tapi ketika kenyataan di lapangan itu, waduh, ya kayak kesetanan gitu loh ketika emosi. Nah, menurut jenengan ini bagaimana untuk mengatasi solusi itu? Solusi supaya nggak emosi maksudnya? Iya, untuk ya biar gampang meredam emosi nih, Mas. Aku untuk lanjut, Mas. Bertanya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Cak Gondrong rek suwe gak ketemu. Alhamdulillah ketemu nih online. Iya. Melanjutkan apa yang disampaikan Cak Rofik. Saya sebelum nanti jenengan jawab Pak Cak Rofik, mungkin tadi jenengan mengulang, saya berharap bisa dilakukan cara metodologi tadi dengan itu kan kertas nulis terus dibalik, ya kan pertama kan nulis kejadian kemudian baliknya kan makna positifnya kan, apa sih positifnya kan, tidak membahas masalah negatifnya dari sebuah kejadian. Nah, teknik ini bagaimana biar kita juga semuanya bisa punya pengalaman dan ini juga mengkondisikan agar RTIK menjadi menyenangkan karena bahasanya kan begitu. Saya berharap itu atau ada hal-hal lain dan mungkin hal ini akan menjadikan RTIK Jatim adalah punya wajah baru gitu. Sesuai harapan kita semuanya dengan pengurus-pengurus baru, kemudian dengan tenaga baru, kemudian dengan hal-hal yang baru lah. Tidak monoton seperti kemarin-kemarin pas ono sing boto kepingin memanfaatkan organisasi atau kita memang yang sudah paham betul menjadi seorang relawan itu seperti apa, sehingga hal-hal positif yang akan timbul itu akan memberi dampak makna dan menjadikan manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Oten Mas Eko, ngapunten. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ya, saya jawab deh dari Mas Rofik dulu. Iya, kita banyak materi-materi ini adalah hal yang biasa kita dengar. Tapi yang tidak biasa adalah bagaimana kita melakukannya. Nah, ini tidak biasa. Nah, kenapa kita tidak biasa? Karena kita tidak pernah berlatih untuk melakukannya. Jadi yang kita latih adalah emosi setiap hari. Jadi kalau ada sesuatu responnya pasti begitu. Ada sesuatu responnya adalah begitu. Nah ini, kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak pernah mikir. Jadi langsung merespon.
Berarti kalau ada sesuatu kita tidak pernah mikir langsung, oh ya gitu. Nah ini yang sering terjadi. Yang terjadi mungkin pengalaman teman-teman sering nggak dengar ibu-ibu di rumah ngerumpi, para wanita ngerumpi, nah gitu. Atau pas petan ya. Kalau dulu, kalau sekarang nggak tahu ada orang petan nggak, karena sudah banyak yang punya Petan tumbuh. niku basa ndi Mas? Petan niku waduh. Oh ya, petan itu mencari kutu. Boleh itu mau. Nah, ini ibu-ibu itu biasanya kalau ngerumpi kan gini, dia cerita anaknya. Oh, anak saya itu loh begini. Langsung satunya itu tidak pernah mau menerima, langsung otomatis langsung respon. Oh iya, anakku juga begini. Gitu. Bahkan sampai cerita yang tidak baik pun, anakku loh nakal ini. Dia langsung merespon, wah anakku ya nakal ini. Kalau dia tidak punya anak, ponaanku luwih nakal ini. Kalau dia tidak punya ponaan, tetanggaku yo nakal. Pokoknya ada sesuatu yang harus melebihi orang lain. Nah, itulah emosi. Karena apa? Kita tidak pernah mau berpikir. Jadi tidak pernah kita merespon dulu dengan berpikir, tapi merespon dengan emosi. Jadi ada gini langsung, wah. Nah, caranya kita harus berpikir. Ketika kan tadi pertanyaan apa yang membuat kita tidak merespon selain hal itu. Nah, ini kan ada pertanyaan, maka kita akan berpikir. Nanti sederhana. Ketika ada orang gitu kita emosi, langsung aja jawab dengan sederhana gini. Jangan langsung emosinya yang keluar. Paling sederhana ada orang teman gini, kita langsung sambil ngobrol gini. Oh, mosok ngono. Nah, coba yuk bareng-bareng tirukan saya di tempatnya masing-masing. Mosok ngono. Nah, ini kan langsung kita berpikir ketika jawab, oh, mosok ngono. Nah, coba rasakan, oh, mosok ngono. Nah, kan langsung kita, loh, kudune ngene. Nah, tapi kalau gini langsung respon. Nah, kita enggak sempat berpikir, emosi yang jalan. Ini cara sederhana. Oh, mosok ngono. Nah, sama kan yang sering terjadi sekarang hoax itu ya, ada berita di WA, kita baca langsung share. Nah, ini kita tidak pernah berpikir emosi yang dijalankan. Ini hoax atau enggak? Kan langsung kita harus berpikir, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Nah, dengan dua pertanyaan itu kita langsung berpikir, oh iya kok enggak benar, berarti enggak jadi di-share. Oh ini benar tapi tidak bermanfaat, enggak jadi di-share. Nah, tapi kan oh iya ini benar, ini resmi gini. Oh iya ini bermanfaat untuk orang, akan di-share. Ini yang terjadi. Jadi caranya seperti itu Mas Rofi. Cara yang sederhana. Jadi ketika ada ngono langsung mosok sih oleh ngono. Mosok ngono gitu. Ambil domblong, oh mosok ngono. Nah, nanti kan teman-teman biasa niku biasanya nih ngono. Wah gitu ya. Apalagi wajahnya wajah culun. Oh mosok ngono lah ini. Nah itu cara yang sederhana. Kemudian untuk jawab Mas Rahman. Jadi supaya teknik tadi ya saya ulangi. Tadi ini teknik memaknai sesuatu. Jadi kalau kita makna di dalam pikiran kita ini yang ada dalam mana-mana yang tidak baik, maka yang terjadi ya seperti itu. Jadi ceret itu kalau isinya kopi, ya dituang ya kopi, warnanya hitam. Ceret itu kalau diisi susu, ya dituang akan putih. Kalau ceret itu tidak ada isinya ya tidak bisa dituang. Jadi apa yang kita masukkan di kepala kita itu yang kita keluar. Jadi kalau di relawan TIK yang masih ada maknanya relawan ini adalah ini negatif. Ini Anda segera rubah, segera kasih identitas baru. Relawan adalah tempat menebar pahala, jalan menuju surga, kan gitulah. Ini akan berbeda maknanya. Tempat berkreativitas, tempat ketemu teman-teman yang hebat, yang membuat kita menjadi lebih baik, maju. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ngomong relawan adalah tempat mencari peluang. Nah, nek gak ono peluang, ya gak budal. Relawan adalah tempat mencari orderan. Nang grup aktif bolak-balik gak ono orderan, gak ono apa, gak budal akhirnya. Nah ini, sama kan dengan ini. Grup kita itu 218 orang. Mungkin kegiatan yang kita lakukan selama seminggu ini
sudah berapa hari ini? 5 hari ini. Itu makna di dalam pikiran dan kepala teman-teman yang lain yang tidak join di dalam kegiatan ini, itu adalah tidak sama dengan teman-teman yang ada di join ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sehingga kita akan berbeda setiap hari seperti tadi dikatakan supaya tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, ini makna ini harus terus kita ulangi. Cara yang sederhana, kita tulis dulu yang negatif di pikiran kita tulis. Kemudian kita beri pertanyaan tadi. Nah, contoh ini. Apa yang harus saya pelajari dari kejadian ini yang membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih kaya, lebih sehat, nah itu. Kemudian apa yang harus saya lakukan yang membuat saya merasa lebih baik. Nah, ditulis semua. Jadi mana yang negatif di kertas depan, kemudian kita balik dimanai. Kita maknai lagi ya. Itu kalau sendiri terus dibaca. Terus dibaca, jangan ditulis toh. Dibaca itu kalau ditulis itu kinestetik kita yang berjalan. Ketika dibaca itu adalah auditori kita juga mendengar. Jadi telinga kita mendengar. Jadi seakan-akan kita ngomong ke diri kita sendiri, kita berjanji. Jadi kita tahu. Kenapa yang tadi saya kageti, teman saya, ini bisa dicoba nanti untuk terapi. Saya sudah nyoba berkali-kali teknik itu. Jadi kenapa saya kageti? Pada saat dia membaca hal yang positif tadi, di terakhir ketika saya kageti, jadi state dia waktu kaget, itu state-nya adalah state makna yang positif. Nah ini, jadi dia langsung nancep, langsung masuk. Jadi dia berhenti. Jadi yang tadi hilang, dihapus, dirubah dengan yang positif. Nah ini. Tapi kalau tidak dikageti pun itu tidak apa-apa. Tapi ketika dikageti dia akan berhenti. Berarti ada kejadian, teman saya ini ketemu seseorang di halte. Berarti dia sakit pinggang, sambil jalan tuh megangin pinggangnya, duduk megangin pinggang, ditanya. Kenapa? Nah, gitu ya. Ini cerita singkatnya. Kenapa Pak pinggangnya? Ini nggak tahu sakit, saya sudah berobat di dokter, di alternatif juga ini tidak sembuh-sembuh. Lah ini mau kemana? Saya mau mencoba, ini ada kabar ada di sana alternatif yang mungkin bisa menyembuhkan. Nah, teman saya tanya, kalau boleh tahu kejadiannya kenapa kok bisa saking pinggangnya sakit? Nah, dia cerita sambil cerita gitu. Cerita ternyata pada saat itu dia mengalami konflik dengan anaknya. Waktu gitu tahu-tahu dia jatuh kepleset. Nah, jatuh kepleset pas pinggangnya kebentur. Nah, sejak saat itu pinggangnya sakit. Nah, itu ke dokter kemana, mungkin sudah disembuhkan secara fisiknya, tapi psikisnya enggak sembuh karena dia mangkelnya itu nempel di benturan itu. Nah, sambil dipijeti kemudian diajak ngobrol makna yang lain. Tahu-tahu ketika sudah ngobrol selesai, gimana Pak pinggangnya sekarang? Loh, kok enteng pinggang saya? Gitu. Akhirnya dia jadi enggak jadi. Nah, ini sederhana. Jadi kadang sesuatu itu bisa, meskipun psikis itu bisa mempengaruhi di fisik kita. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu jawabannya. Jadi tekniknya ditulis kemudian dibalik dimaknai. Itu mungkin ada lagi? Saya Mas. Halo, Mas Ardi. Ya, Mas. Yang tadi Mas, yang identitas, berkaitan dengan identitas tadi kan kita harusnya kalau yang saya tangkap tadi harus memposisikan kita sedang sebagai apa. Contohnya kita sedang di rumah, kita ya harus identitas kita menjadi seorang ayah. Atau kita sedang di organisasi kerelawanan, kita memposisikan kita sebagai relawan. Ya. Nah, itu yang tadi menyambung yang berkaitan dengan di cermin tadi Mas. Tadi kan Mas Eko mencontohkan tekniknya kalau kita mengenal identitas diri kita itu harus berkata sendiri di cermin dan melakukan gerakan. Nah, yang saya tanyakan itu yang pada saat teknik di cermin itu yang kita identitas yang apa Mas? Apakah secara general ataukah pada saat kita ya contoh di rumah gitu, kita identitas kita di rumah gitu. Itu jadi, pertanyaan saya Mas. Maksudnya apakah pada saat di cermin itu kita kita menyatakan diri kita, saya adalah ini, saya adalah orang yang bertanggung jawab, dan nah itu general ataukah
ada di posisi di situasi tertentu atau di lingkungan tertentu. Contohnya kalau saya sedang berbisnis, gitu Mas ya. Saya adalah pengusaha sukses, saya adalah laris. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua yang tadi berkaitan dengan cara kita memaknai sesuatu, Mas. Nah, kadang kita memaknai sesuatu itu enggak sadar bahwa apa yang kita maknai itu mengandung negatif. Jadi contohnya gini, kayak tadi kerelawanan. Nah, kita salah memaknai arti kata relawanan. Kita tidak sadar seperti itu. Tidak sadar kalau kita ini sebenarnya salah memaknai. Nah, kira-kira kapan Mas kita ada waktu untuk merubah? Kayak gimana? Apa yang kita lihat tuh, oh ternyata saya salah memaknai. Nah, seperti itu Mas. Soalnya kan kita kadang diri sendiri itu tidak sadar kalau tadi kan Mas Eko sudah mengingatkan, oh gini kita memaknai gini. Nah kan baru oh iya ternyata selama ini saya salah gitu loh Mas. Ya, oke. Seperti itu, terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya Mas Arfi. Berarti pada saat kita di cermin, identitas diri itu bisa yang general kita. Kalau kita ingin supaya menguatkan identitas diri kita, tadi yang general kita ingin sebagai pribadi itu seperti apa di masyarakat. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau yang sudah kita jalani ternyata sudah baik, yang sudah kita tidak perlu begitu. Tapi kalau sesuatu yang general, ada kita umpamanya dikasih sebuah tugas. Nah, terus kita masih bingung, kita nanti memposisikan diri seperti apa. Kita mau jadi kayak apa di dalam itu. Nah, itu kita ulangi supaya kita nanti otomatis melakukan itu. Contoh yang belum berkeluarga, kan mau jadi ayah, mau jadi suami, kan kita tidak tahu nanti gimana. Ya, kita cari jadi suami itu seperti apa. Nah, itu kita bisa identitaskan. Dan kita harus tahu jelas. Tadi kayak saya jadi pengusaha yang sukses. Nah, perhatikan kata sukses. Ayo, apa maknanya sukses? Saya sering ini bertanya ke teman-teman, terutama di mahasiswa, siapa yang sudah sukses? Tidak ada yang angkat tangan. Nah, ini. Karena tidak tahu makna sukses. Menurut mereka ternyata sukses itu adalah gitu, ketika punya mobil, punya gini gitu. Nah, tapi ketika maknanya dirubah kan itu. Contoh tadi pagi siapa yang mandi? Semuanya angkat tangan. Tadi pagi siapa yang gosok gigi? Angkat tangan. Berarti Anda sukses mandi? Ya, Anda sukses gosok gigi? Ya, berarti ketika saya tanya lagi siapa yang sudah sukses hari ini bisa angkat tangan semua. Nah, ini makna yang berbeda. Nanti bisa kita posisikan di mana? Jadi contoh, saya kan introvert, padahal saya memposisikan diri sebagai seorang marketing. Saya jualan online, saya bikin toko, nah ini, memposisikan diri marketing, maka saya harus punya identitas diri. Saya tidak berani, ini ya opo, nanti ngomong ke orang lain, maka saya ngulang di dalam cermin, saya Eko Sugiono, seorang penjual yang hebat, yang mampu menjual apapun, kapanpun, dimanapun, dengan harga berapapun. Saya Eko Sugiono, seorang penjual yang hebat, yang mau menjual apapun, kapanpun, dimanapun, dengan harga berapapun. Saya ulang-ulang sehingga itu jadi sebuah keyakinan diri. Jadi ketika saya dikasih tantangan untuk menjual sesuatu, langsung saya mikir, loh iya saya seorang penjual yang hebat yang bisa menjual apapun, kapanpun, dimanapun, dengan harga berapapun. Saya langsung mikir gitu, karena itu identitas diri saya. Nah itu Pak, itu yang pertama. Jadi kita bisa yang umum atau yang spesifik yang kita inginkan gitu sebagai suami. Jadi sehingga nanti akan langsung switch ketika kita di kantor langsung switch. Jadi di kantor tuh sebagai bos seperti apa, pulang ke rumah langsung switch sebagai suami itu seperti apa. Nah kan bahaya ketika di rumah kita sebagai bos, ya jadi semenang-menang. Ketika di kantor kita sebagai suami kan bahaya, ketemu rekan kerja yang cewek-cewek, yang wanita kan kita ngomongnya jadi suami. Nah ini karena kita nggak switch, identitasnya di kantor kita jadi seorang suami, jadi mesra pada semuanya. Nah ini kan bahaya nanti. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah, waduh saya nggak bisa membaca tulisan saya sendiri tadi. Tadi apa Mas Ardi? Mana Mas? Jadi kita kapan kita harus merubah, kita memaknai sesuatu, merubah makna yang apa ya? Persepsi kita lah makna. Jadi kan contohnya tadi yang tadi loh Mas, yang nomor-nomoran tadi loh. Jadi apa itu sing mana tadi? Nomoran. Oh, supaya kita waspada, kadang kan kita enggak pernah. Iya, kadang kita nggak sadar kan, nggak sadar. Nah, ini kapan kita berubah?
Ini latihan Mas, sehingga kita waspada. Contoh kalau teman-teman di sini tadi memperhatikan saya ngomong kata-kata yang tidak positif, langsung saya ralat. Saya timpah dengan kata-kata yang positif. Jadi ini karena saya rubah tadi contoh di rumah bisa latihan. Tadi ditulis kata-kata yang negatif. Contoh kecewa, marah. Nah ini tulis semua. Kemudian dirubah kecewa. Mana positifnya apa? Marah, mana positifnya apa? Gagal, mana positifnya apa? Nah ini. Nah kita rubah gagal. Nah, jadi kita rubah gagal. Mana positifnya perlu usaha yang lebih kreatif, perlu usaha yang lebih fokus. Nah seperti itu. Ini kan gagal, kecewa, gitu. Apa makna positifnya? Nah itu kita maknai sehingga ketika kita ngomong kecewa ini langsung ada mana yang lainnya. Nah, sederhana. Coba teman-teman lihat saya semuanya video. Terus langsung apa yang terbersit di dalam pikiran teman-teman ya. Lihat saya gini. Gudang garam. Ya, kira-kira apa yang terbesit? Ada yang jawab? Merokok, Mas. Rokok. Ada yang lain? Salam cinta, Kuk. Salam cinta. Terus ada lain? Nah, ini sederhana. Jadi kadang kita hanya melihat di sini karena makna gudang garam itu yang ada di dalam pikiran kita itu rokok. Apalagi diyakinkan dengan gerakan saya yang seperti ini. Padahal kadang gerakan ini tidak ada hubungannya dengan makna. Coba sekarang kalau saya ternyata gudang garam yang saya maksud adalah ya gudangnya garam. Kebetulan aja saya sambil gini-gini tangannya. Nah, gitu. Nah, sekarang ketika saya tanya lagi, kan gudang garam ini ada rokok, ada ya gudang tempat menyimpan garam. Ketika saya gini lagi, saya tanya ke teman-teman, gudang garam. Apa yang dalam pikirannya sekarang? Kan mulai ada pilihan, jangan-jangan rokok, jangan-jangan ya gudangnya untuk menyimpan garam. Nah ini, akhirnya kan kita jadi waspada, beneran tak yang dimaksud ini rokok, beneran tak yang dimaksud ini gudangnya rokok. Nah, karena apa? Ada inputan yang berbeda, makna-makna yang dimaknai dari sebuah kata-kata. Nah, jadi kita latihan Mas Ardi, atau yang lain-lainnya, kita latihan, kita maknai kalimat-kalimat itu. Nah, ini yang membuat kita nanti punya nilai yang berbeda, punya nilai diri yang berbeda, terutama di dalam kerelawanan ini. Bagaimana menjadi relawan? Saya pernah kejadian gempa di Jogja. Saya di sana tim tanggap darurat datang langsung di hari pertama saya sudah di sana langsung masuk ke desa-desa yang gelap yang nah itu di sana membantu orang-orang yang lagi kesusahan di sana pada saat itu. Teman-teman tim saya, kemudian di hari keempat itu di ruko di sebelah saya yang kami sewa itu ada tim yang lain. Nah ini perilakunya sangat berbeda. Yang satu di sana itu karena dibayar, bukan relawan. Jadi ketika ada pekerjaan itu ngeroweng, opo ini grembeng karena mana yang di kepalanya berbeda. Sama-sama yang dilakukan adalah membantu orang yang kesusahan kena gempa. Tapi di tim yang saya ikuti ini karena relawan dan punya arti masing-masing yang berbeda. Mereka sangat bahagia, sangat happy yang dilakukan. Bahkan kejadian saat itu disampaikan oleh ketua timnya bahwa nanti ada datang satu kontainer terpal dan selimut. Nah itu kan nanti malam. Nah, saya menunggu dengan beberapa teman itu nunggu nggak datang sampai malam nggak datang. Kemudian saya bersandar di ruko sebelah dan tertidur. Bangun sudah pagi. Ternyata selimut dan terpal itu sudah turun semua. Loh, saya kaget loh. Yang turunkan siapa? Itu kok saya tidak dibangunkan gitu. Nah jawabannya sederhana, lah sampean tidurnya nyenyak ya
ya biar istirahat kan gitu. Lah terus yang nurunkan ya kami bertiga. Berarti yang nurunkan yang melek 3 orang yang tidur itu diselimuti semua dan tidak mengeluh sama sekali. Karena apa? Dia punya makna yang berbeda. Seorang relawan itu seperti ini. Beda dengan yang sebelah, dia dibayar meskipun kata-katanya relawan, tapi ada imbalan uang, ada imbalan sesuatu. Nah ini, itu. Ini pentingnya sebuah makna. Mungkin itu. Ada lagi? Monggo. Anak mondok bakso. Ya kalau saya sambung sebentar ya. Ini tadi yang kelewat adalah untuk jadi kreatif. Untuk jadi kreatif itu pertama yang memang kita harus menyenangkan, harus bahagia, itu kita akan berpikir kreatif. Tapi ada sebuah teknik yang biasa dipakai, yaitu teknik apa? Scamper. Nah, teknik scamper. Nah, dalam kreatif itu kita bisa pakai teknik yang namanya teknik scamper. Teknik scamper, nah, scamper itu S-nya adalah, nah ini mohon maaf kalau ngomong bahasa Inggris saya biasanya tidak ada masalah, itu yang dengar masalah ya, tidak apa-apa. Substitute, C-nya kombine gitu ya tulisannya, A-nya adapt, M-nya modify, P-nya put to other use, E-nya eliminate, R-nya reverse, nah gitu ya. Berarti itu yang kita bisa gunakan untuk kreatif. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kalau kita mau kreatif itu kan kita bisa melihat dari sisi yang lainnya. Kadang kan kita bingung mau diapakan. Coba sesuatu hal itu kita tanyakan apa yang bisa menggantikan ini sehingga ini jadi lebih maju kan gitu. Kan kadang kita tetap aja bertahun-tahun ya hanya pakai tools itu, pakai sesuatu yang itu, cara itu, organisasi yang seperti ini, cara ngomongnya ya seperti ini. Nah, ini kita coba kita pikirkan apakah ada cara lain yang bisa menggantikan cara ini. Nah, itu pertanyaan. Sehingga kita akan berpikir, kalau kita tidak berpikir kita tidak bisa. Caranya mikir yaitu kasih pertanyaan. Saat kita sekolah dulu guru kita selalu ngomong mikir otala, mikir dong. Makanya kamu berpikir. Tapi sampai sekarang kira-kira teman-teman tahu nggak caranya mikir itu gimana? Teman-teman tahu nggak kapan waktu sekolah itu mikir? Ayo kapan? Yang bisa jawab kapan waktu sekolah itu kita jadi mikir? Ketika disuruh mikir, Mas. Ya, kapan itu? Ya ketika guru bilang, ayo mikir, nah itu kita mulai berpikir. Ya pada saat itu kan mikir opo tapi kan gitu. Ayo yang kita mikir itu kapan? Ayo. Ya ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya kapan itu? Pas pagi-pagi Mas. Pas waktu sekolah. Mikir iki ono PR apa enggak yo? Yang jelas kita pas mikir itu pas UAS, pas ujian, pas THB, pas ulangan. Nah, pasti mikir dikasih soal soalnya. Soal isinya apa? Pertanyaan-pertanyaan kan? Nah, berarti sebenarnya kita berpikir itu ketika kita dikasih pertanyaan. Nah, kalau kita tidak pernah dikasih pertanyaan, maka kita tidak berpikir. Ketika tidak berpikir, kita tidak kreatif. Nah, ini penting. Jadi cara berpikir adalah kalau kita mau kreatif, kita pikirkan satu, ketika kita membuat sesuatu, dan ini sudah sering, maka kadang kita pancet aja, kalau cara liane tanah. Nah, kita mikir apakah ada cara yang lainnya, yang hasilnya sama, bahkan lebih dengan cara yang sudah kita lakukan. Nah, kan mulai mikir, ya apa, ada cara yang lain, ini S tadi. Kemudian yang cara kedua yaitu mengombinasikan, kita gabungkan. Jadi kalau kita tetap aja gini kan kadang kok pesertanya tambah menurun kok ini. Coba kita pikirkan apa yang kita bisa bundling, apa yang kita bisa gabungkan.
Apa yang bisa kita sandingkan dengan kegiatan kita sehingga lebih menarik, sehingga lebih berkualitas, sehingga lebih wah, sehingga lebih banyak peminatnya. Kita pikirkan, contoh kita kegiatan kayak gini, ini 7 sepekan bersama relawan TIK. Nah ini, apa yang membuat orang bergabung lebih banyak? Apa yang membuat seperti itu? Contoh di awal saat ini sedikit yang saya alami ya, pada saat itu kan saya dikontak Mas Rofik, disuruh memberi materi. Pada saat itu saya sudah nulis, di Mas Rofik sudah jawab. Ternyata dilihat di grup relawan TIK, wah itu enggak saya banget, gitu kan. Jadi bahasa yang disampaikan ke saya itu, wah saya enggak menguasai Mas Novi kan itu. Tolong diganti, akhirnya diganti dengan ini. Nah ini, bagi saya kadang masalah-masalah yang seperti tentang di kampus, tentang itu tidak menarik bagi saya. Saya tidak menguasai, saya senang mendengarkan tapi menyampaikan tidak. Nah seperti itu. Nah ini kan dipikirkan gimana supaya akhirnya Mas Novi berpikir dan saya dikasih materi ini. Nah ini loh, akhirnya kan bisa bergabung saya. Oke, saya mau sharing karena mungkin seperti itu. Ini kita pikirkan acara ini atau sesuatu yang kita buat di nanti kalau mungkin setelah COVID ini, apa yang bisa kita gabungkan, apa yang kita sandingkan supaya acara kita menarik, supaya acara kita lebih baik. Kemudian yang A, yaitu adab ya, sesuaikan. Apa yang kita bisa sesuaikan dengan acara ini? Kan kita tetap ini punya satu acara ini. Nah, supaya kita kreatif, kalau kita diem saja ya acara itu ya tetap itu. Tapi ketika kita coba, apa yang kita sesuaikan? Dengan lingkungan seperti ini, oh ini harus begini. Nah, jadi berubah satu hal. Oh yang ini harus seperti ini, oh yang ini harus seperti ini. Ya ini terus berubah, nah, ini berkembang. Kita akan jadi kreatif, apalagi dengan tim. Kira-kira apa yang perlu disesuaikan lagi? Nah, teman-teman akan ngomong semuanya, nah ini kita akan rancang sesuatu yang cocok. Nah, ini. Itu. Kemudian teknik yang berikutnya, coba kita modifikasi. Kita ubah untuk sesuaikan. Apa yang perlu dimodifikasi dari kegiatan ini? Apa yang perlu dirubah? Apa yang perlu diganti sedikit? Disesuaikan sedikit, diubah sehingga ini lebih bagus, sehingga ini lebih membuat orang jadi benar-benar terkesima, membuat orang benar-benar wow kan itu. Nah ini kita pikirkan. Tapi kalau kita tidak kasih pertanyaan, kita akan diam-diam saja. Nah, dengan pertanyaan itu kita jadi berpikir itu kita jadi kreatif. Kemudian yang berikutnya, apakah ini bisa digunakan untuk tujuan lain? Jadi kegiatan ini, tools yang sama, kita bikin kegiatan, apakah kegiatan ini bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang itu ya? Yang ini kan tujuan awalnya adalah si A. Apakah ini bisa untuk mencapai tujuan yang B ya? Nah, karena ketika kita berpikir di sana, kita akan banyak menyesuaikan. Tadi di A itu ya sebegini jalan, ketika di B lo ini tapi harus begini, harus ketemu ini, harus disesuaikan. Nah, ini kita akan berpikir, dan ini akan kita kreatif. Sehingga kita akan menyesuaikan semuanya dengan lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu apa yang perlu kita eliminasi, apa yang perlu kita buang. Nah, kadang kan ini sama, kadang jadul tetap dipakai terus ya, ini jadi nggak kreatif kan, kita mikir apa yang kita perlu buang. Nah ini akan sesuatu yang berbeda. Oh ini kita buang. Oh ini nggak perlu lagi, kita taruh dulu, kita buang, kita singkirkan. Tapi kan ini nggak seimbang, nah, makanya kita akan jadi kreatif, kita akan menyeimbangkan karena ada sesuatu yang kita buang. Nah ini akan berubah. Kemudian yang berikutnya reverse, yaitu apa yang kita dapat atur ulang, apa yang kita dapat tata ulang, urutannya, jumlahnya, bagaimana memulainya dari depan belakang, dari belakang ke depan, dari tengah ke belakang ke depan. Lah ini kita akan tata semuanya, bagaimana ini menata ulang. Nah, dengan begitu kita akan berpikir, jadi kreatif. Kegiatan yang sama bisa jadi berubah. Kegiatan yang sama, sesuatu yang sama bisa menjadi hal yang baru. Bisa menjadi sesuatu yang benar-benar hal baru dilihat. Benar-benar hal yang baru yang bisa dirasakan. Karena kita coba apakah bisa digantikan, apakah ada yang dirubah, apakah ada yang dibuang, apakah ada yang bisa digabungkan. Lah ini sederhana. Ini membuat kita berpikir dan jadi kreatif. Apalagi berpikirnya dengan pribadi yang menyenangkan. Nah, ini akan jadi interaksi yang bagus di dalam sebuah komunitas dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan komunikasi yang bagus. Yang terjadi ketika kita tidak bertanya, langsung bergerak jadi tidak kreatif. Akhirnya ya tetap itu saja. Ini.
Mungkin itu sekilas tentang menjadi kreatif. Jadi tekniknya adalah teknik yang umum sebenarnya, tapi jarang kita lakukan. Yaitu scamper, itu yang sering saya pakai. Jadi sederhana, mungkin teman-teman melihat ini saya bawa botol minum, ya botol minum. Coba ini kalau dijual normal di toko biasa ini harganya berapa? Kan sekitar 2.500, 3.000. Kalau teman-teman disuruh jual ini harga 3.000, 2.500, pasti tidak berpikir, gampang, sudah ditaruh saja pasti laku, karena memang harganya 2.000, 3.000. Coba ketika saya ngomong, coba gimana caranya jual minuman ini harganya 10.000. Mulai berpikir kan? Oh, kelihatan mikir semua. Padahal tidak kelihatan gambarnya saya. Nah ini, ketika ini berpikir 10.000 kan akan bertanya, dijual di kafe, dijual di kereta api, di pesawat. Kemudian saya sambung lagi pertanyaannya. Coba kalau minuman ini dijual dengan harga 200.000. Gimana caranya? Bawa ke Mas Eko. Apa? Bawa ke Mas Eko. Wah, bagus. Tahu kalau saya mau beli. Disuwuk Pak Novi, air doa. Nah, itu mulai mikir kan. Saya naikkan lagi, gimana caranya air ini dijual 10 juta. Bonus motor, Mas. Wah, bagus. Saya sering itu beli helm dapat motor 17 juta helmnya. Habis diminum artis. Oh, habis diminum artis gitu ya. Gitu. Tambahi ramuan obat kuat, Mas. Disawuk Dikirim 10 dikirim ke Raja Salman. Oh. Nah, ya kan mulai mikir kan, mulai kreatif. Ini kalau jawab terus ini sampai pagi jam 3 nggak terasa, ini bisa terjadi kegiatan lucu untuk memikirkan bagaimana menjual air ini 10 juta. Pasti ini. Nah, ini. Apa yang terjadi? Karena kita dikasih sebuah pertanyaan. Ini yang menjadi kita kreatif. Dan ketika kita kreatif juga akan berimbas jadi menyenangkan kita. Nah, ini bolak-balik ini, menyenangkan dan kreatif. Nah, ini. Kita bisa mulai dari mana? Ini belum lagi kalau ini dijual dengan harga yang nggak masuk akal, tambah mikir, nggak karu-karuan. Akhirnya nggak dipikir. Dan nggak mau mikir. Nah, itu. Ya, ini. Yang membuat kita kreatif adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi berpikirlah seperti itu. Dan yang penting lagi ini satu hal, bagaimana membuat kita menyenangkan, ingatlah waktu kita bayi. Siapa yang ingat? Ya, bayi itu hampir rata-rata semuanya menyenangkan bagi orang di sekelilingnya. Dan ketika kita dewasa, kita lupa bahwa kita pernah menjadi insan yang menyenangkan, insan yang membahagiakan, manusia yang membuat sekeliling kita tertawa, tersenyum. Nah, itu. Oke, materinya selesai. Mungkin ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat. Ngapunten agak terlambat tadi, masih dinas di luar sejenak. Oke. Menarik tentang tadi loh yang membalik dari negatif ke positif. Malah saya teringat ini Mas Eko waktu di suatu acara seminar itu diceritakan bahwa ketika seseorang menyebut merek saya misalnya dengan kata-kata yang buruk, itu akan membuat otot kita itu melemah. Dan sebaliknya ketika seseorang mengata-ngatain kita dengan kata-kata yang positif, nah itu katanya ototnya mengeras. Apakah itu semacam sugesti atau gimana? Atau pengaruh terhadap pilihan kata kita dalam apa ya, menyampaikan sesuatu pada orang lain? Itu Mas Eko. Oke, Mas Dela. Jadi itu pernah baca bukunya Masaru Emoto tentang penelitian tentang kristal air. Nah, kristal air itu ketika dikasih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, didoai yang baik, kemudian diambil
dilihat di mikroskop itu kristalnya itu sangat baik, sangat jernih, sangat cerah. Tapi di satu lain air itu ketika dikasih kata-kata yang jelek, kalimat yang tidak positif, kalimat yang kurang baik, maka ketika dilihat itu kristalnya sangat jelek. Berarti kristalnya itu sangat tidak bagus, itu pecah, tidak karu-karuan. Nah ini, jadi sebuah kata itu berpengaruh di dalam lingkungan kita, terutama di air. Nah, bayangkan kalau penelitian itu di air, di cairan, tubuh kita itu 80% adalah air, darah. Bayangkan kalau kita dikasih kata-kata yang tidak positif, kata-kata ini, ya ini otomatis mempengaruhi adalah otot kita, mempengaruhi adalah diri kita. Dan saya juga sering mengadakan percobaan gitu. Tadi disuruh tangannya begini, kemudian dikasih, nanti di rumah bisa dicoba ya, ke temannya, jangan ke dirinya sendiri. Ambil handphone, ambil 2 handphone, 1 handphone buka YouTube, ditulis di situ YouTube, tulis saja gosip artis gitu kan. Nanti kan keluar video-video gosip artis ya. Yang kedua handphonenya dibuka, ditulis ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Buka semua. Nah, nanti yang pertama temannya nggak usah tahu, ini saya sering melakukan percobaan ini ke teman-teman. Dikasih handphone itu suruh ditaruh di saku saja, tangannya kayak gini, ditekan, suruh nahan sekuat-kuatnya. Nanti akan berubah reaksinya ketika pakai handphone yang isinya gosip artis dan handphone satunya yang isinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sangat-sangat mempengaruhi tubuh kita. Nah, itu saya sudah sering mencoba. Dan saya juga mencoba anak saya kasih dua nasi. Satu nasi saya suruh kasih doa-doa yang positif, kata-kata yang positif. Satu nasi tidak, ditaruh di toples. 3 hari kemudian nasi yang dengan kalimat-kalimat positif, dia warna jamurnya itu kuning, cerah gitu, bagus. Yang dikasih kata-kata yang tidak positif, ini warna jamurnya hitam dan baunya bau busuk gitu. Yang satu bau kecut-kecut, seger gitu lah. Ini saya coba di anak saya untuk membuktikan bahwa kalimat itu berpengaruh banget. Ini di sini pertanyaan saya adalah gini, adakah teman-teman di sini mulai besok pagi selama 2 minggu ke depan bangun pagi coba ngomong gini, hari ini menyebalkan, hari ini sungguh sial, hari ini, ayo siapa yang berani 14 hari ke depan? Kak Wani. Apa masalah? Ya tadi, karena dengan kita sering melihat, mendengar mungkin negatif itu berpengaruh terhadap tubuh kita. Tuh, Mas Eko, itu terpengaruh nggak dengan tulisannya? Tulisan kayak kita di chat gitu ya. Tiba-tiba kan kadang-kadang saya pribadi kadang-kadang pas emosi nggak stabil, keperucut ya, bahasanya keperucut ya, ngata-ngatain yang lain di grup gitu ya, gak care, gak peduli, gak respect, nah, kayak gitu. Itu seperti apa Mas Eko? Sama aja ya? Sama saja. Kata-kata kita sama kan ada kan kalau tadi kan kata-kata kan di air, penelitiannya itu buku The Power of Water misalnya ya. Nah, seperti itu. Kalau kata-kata di chat itu sama aja ya Mas Eko ya? Sama, karena ada energinya. Makanya itu tadi kalau kita pagi nggak usah ngomong kayak gitu. Pagi buka HP langsung nulis saja kata-kata yang negatif gitu. Ada yang berani selama 7 hari? Iki uji nyali. Selama 14 hari ayo. Aku nggak berani Mas Eko, aku nggak berani. Nggak berani. Nah iya, karena kan kita punya keyakinan kata-kata adalah doa juga kan ya kan. Tulisan itu sama. Nah ini yang terjadi. Jadi apa yang kita inputkan, yang kita masuk, ini yang terjadi. Maka kita harus mengisinya dengan yang baik. Menulis. Jadi kalau membalas ada chat yang nggak menyenangkan gitu kan, set gitu kan langsung emosi kadang. Set emosi ya, kan betul, kita. betul. Kalau nulis kan pasti langsung emosi juga ya kan? Ya betul. Nah, ya itu set gitu langsung aja tanya, mosok sih bener, mosok sih ngono. Apalagi nemui teman-teman kita yang di grup itu kementus gitu loh, sok apa gitu, kadang kita terbawa gitu Mas Eko kayak gitu itu. Akhirnya ya gak jadi bahagia, kadang yang diingat akhirnya yang jelek-jelek gitu akhirnya.
Nah, iya, nah itu. Ya maka yang yang kita lakukan adalah memaknai yang berbeda. Ini Kementus ya gitu. Ya, kita ngomong mungkin ya kan, teman saya ini butuh pengetahuan yang lebih sehingga dia lebih tahu dan memberikan informasi yang lebih baik kan gitu. Maka apa yang kita lakukan? Karena kita ngomong mungkin teman saya ini butuh pengetahuan yang lebih. Ya kita akan memberikan referensi, nggak akan mangkel. Ini Kementerian kan sok tahu kan berarti kan. Mungkin dia butuh pengetahuan baru, akhirnya, ini lo ada referensi, mungkin bisa dibaca. Kan itu. Ini juga ada video yang bagus. Nah, akhirnya kan terjadi, kita tidak jadi marah, nah teman kita juga tidak tersinggung. Dia akan baca, walah, kan dia akan sadar diri, walah, tiba-tiba sing tak delok iku mek sebelah. Nah, sama yang dikatakan Mas Novi kemarin tentang melihat gambar gajah. Nah, kayak gitu kan, itu bisa eker-ekeran, bisa gelut. Kalau ada 3 orang buta disuruh menceritakan gajah dibawa ke kebun binatang. Kalau kemarin kan lihat gajah, ini dibawa ke kebun binatang, orang buta itu, ini lo gajah. Nah, yang satu meraba kakinya, yang satu meraba telinganya, yang satu meraba teleknya. Nah, yang kakinya gajah itu kokoh, besar, kuat, tak bisa digoyang. Yang satu enggak, gajah itu tipis, lebar gitu, bisa bergerak-gerak karena dia melihat telinganya satu. Semuanya ngawur. Gajah itu bau, jemek. Tidak enak berlendir. Karena apa yang dilihat adalah berbeda. Itu bisa eker-ekeran. Tapi yang satunya itu melek. Kalau dia ngomongnya wong telu iki Kementus kabeh kan gitu. Wong padha gak ruwae, wong buta kan ngono. Lah kan jadi rame tambah. Tapi kalau yang satu yang melek ini ngomong, walah, konco-konco kuwi memang kurang pengetahuan karena dia tidak bisa melihat. Coba tak kasih tahu. Gajah itu sing mbok omongno bener, tapi iku teleke. Sing iki kupinge, sing iki sikile. Yang ini kakinya. Kalau mau tahu ayo saya tunjukkan itu. Dirabakan kalau yang kaki tadi dimulai memegang kakinya. Coba digeser. Loh, ketemu kan, coba geser ke belakang. Loh, kan teleknya. Yang satunya yang megang telek juga gitu, dimulai dari teleknya dirabakan ke yang lainnya. Akhirnya kan dia tahu. Ya, kita tidak marah karena menganggap dia Kementus. Yang bertiga ini jadi juga tidak tersinggung karena memang ditunjukkan, kayak gini. Nah, seperti itu Mas Sela. Akhirnya kan Ya. ini jadi menyenangkan. Betul. Ini Mas Eko. sebentar. Secara Mas Mesa, secara pribadi, Mas Eko masih setuju nggak? Kan sekarang masih banyak orang berpikir begini, memotivasi tapi dengan menjatuhkan, kan banyak Mas masih. Jadi misalnya contoh anaknya nih mau lomba nih, ya kan? Lomba misalnya silat. Masa kamu ini kalah sama anak orang kayak gitu? Apa terus kehebatanmu kalau gitu? Kan kata-katanya negatif, tapi tujuannya memotivasi. Coba kesannya menjatuhkan, Mas Eko. Kayak gitu, apakah secara pribadi kan setuju? Jadi kalau memotivasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Jadi orang itu bergerak motivasinya ada 2. Ada orang yang menghindari sengsara, ada orang yang mencari nikmat. Jadi kalau orang yang mencari nikmat, itu motivasinya adalah dikasih sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu kalau kamu berhasil, kamu akan menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Tapi kalau orang yang itu takut sengsara, maka motivasinya adalah diancam. Nah, kalau kamu motivasi diancam, kalau kamu enggak, kamu itu gini. Nah, seperti itu diancam, kayak negatif, tapi itu cocok buat dia. Cocok. Jadi kita harus tahu pola tipe orangnya ini. Jadi kalau salah tipe, kita ngomong berbeda ini tidak jalan. Nah, mungkin si bapaknya itu atau dia itu tahu tipe orang ini butuh dibegitukan. Nah, bisa, tapi tetap harus dipilih kalimat yang bagus. Tetap harus dipilih kalimat yang bagus. Jadi tidak boleh mengolok-olok kamu itu bodoh, kamu itu. Nah, itu jadi beneran. Tapi tetap ancaman. Kalau kalimatnya tidak positif, saya tidak setuju, tidak baik. Karena itu ada energinya. Kenapa sih kita baca ayat Quran? Karena ada energinya di dalam kalimatnya. Gitu. Jadi seperti itu. Ancaman, tapi kalimatnya harus dipilih, begitu ya? Tetap dipilih. Tetap dipilih. Ya. Oke.
Matur nuwun, Mas Oke, Eko, Pak. ini Mas, monggo. Monggo lanjut Mas Ardi. Halo, halo, Halo. oh ya, oke. Iya. Ya Mas Eko, saya mau tanya sih, maksudnya kita kan harus melatih diri kita untuk memiliki pikiran positif, berkata positif dan lain-lain. Nah, biasanya kalau untuk kita berkata kotor atau berkata kasar itu apakah baik kalau menurut yang ini tadi? Apakah itu membuat kita menjadi lebih positif ataukah itu uapan yang nanti bisa menjadi lebih positif? Contoh seperti apa, Mas? Contohnya kalau kita merespon sesuatu, contohnya kayak apa ya, merespon sesuatu yang negatif. Jadi kayak seandainya ada pekerjaan mungkin apa ya, contohnya itu mungkin pekerjaannya nggak selesai. Nah, kita mendapat kabar itu kayak dadak. Nah, kan secara respon kadang itu kalau ini kan mesti ya berkata kasar. Apa ya, pokoknya berkata kasar lah. Kasar. Tit gitu. Nah, itu apakah itu akan membawa kita menjadi positif karena setelah meluapkan itu, ataukah itu malah menjadi kita negatif? Jadi gini, Mas, sesuatu hal yang tidak positif selama tidak dirubah ke yang baik ya tetap kan gitu. Berarti kadang kan kita kebawa kan gitu, kebawa ya langsung segera dirubah kan, kita sadar bahwa itu tidak baik. Itu kalau kita teruskan kita akan merespon sesuatu begitu. Contoh gini, kalau kita biasa istighfar, biasa ngomong yang baik, ketika kita kesandung dengan orang yang biasa meso, biasa ngomong yang apa, cacian maki kebun binatang keluar semua. Ketika kesandung yang keluar apa? Ya kan gitu. Kalau yang biasa istighfar, biasa ketika kesandung kan astagfirullahaladzim kan gitu. Tapi yang biasa ngomongnya hewan ke kebun binatang keluar, dia kesandung langsung ngasuh kudanya kucing keluar semua. Nah itu, nah seperti itu. Nah itu kan menandakan diri kita itu seperti apa kan gitu. Nah ini maka kita harus merubah sehingga reaksi kita itu seperti itu. Makanya kan ketika orang mau meninggal, ketika dia bisa mengucapkan la ilaha illallah kan langsung masuk surga. Apakah gampang orang yang tidak pernah mengucapkan itu terus ngomong gitu? Orang yang biasa meso-meso setiap hari apakah bisa? Nggak bisa karena kebiasaannya. Padahal kan mau meninggal katanya sakit tambah teriak-teriak. Keluarganya dimarah-marahi, dicekel tambah ngamuk-ngamukan gitu. Contoh yang karulor dobol mati terusan. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang terbiasa yang baik kan dia astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak usah dibimbing sama keluarganya, dia sudah mengucapkan sendiri. Nah ini reaksi itu dari mana? Dari latihan sehari-hari kita, dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Maka menghasilkan reaksi kita. Contoh kalau saya latihan bela diri, dipukul dari atas saya latihan nangkis. Nangkis ini saya latih gini. Sehingga ketika ada orang pukulan ini otomatis. Ketika dari sini otomatis. Saya kalau tidak pernah latihan, kalau kita tidak pernah latihan ada orang mukul apa yang terjadi? Kena tetap. Nah ini orang yang di jalan, kalau dia di TV atau ditawur orang, apa yang terjadi? Dia akan dodok, mukul gini tambah dipukuli. Tapi orang yang berlatih, ketika ada masalah itu, dia bisa nangkis-nangkis kemudian lari. Mencari posisi dia aman, atau langsung teriak minta tolong atau apalah. Ini reaksinya berbeda, gitu Mas. Sampun Mas Faun. Iya, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Waktu kita masih sekitar 4 menitan. Silahkan Mas Roni atau Mas Najmi atau Mas Bas. Silakan Mas Bas. Mas Panda sih nyanyi tak akhir-akhir ini. Saya telat jadi menyimak aja wes. Nanti lihat uploadannya di YouTube aja. Nggak tak upload. Ya enggak apa-apa, saya terima kok.
Oh, sudah punya makna yang bagus. Siap, Kup. Mungkin ada sedikit kesimpulan atau dari materi yang sudah disampaikan. Sepertinya teman-teman sudah cukup untuk tidak ada yang tanya lagi. Nanti kita sampai jam 10. Oke. Jadi yang dapat saya simpulkan di malam ini yaitu yang terpenting adalah kita harus mempunyai identitas diri yang kuat. Jadi kita harus mengidentifikasikan diri kita sebagai apa, memberi sesuatu makna dalam diri kita, sehingga itu jadi keyakinan kita. Jadi keyakinan, ketika kita yakin, kita akan bisa memposisikan diri kita seperti apa. Nah, itu pun akan terjadi di organisasi, keyakinan organisasi apa, identitasnya seperti apa, akan membuat positioningnya apa. Itu berarti yang penting kita punya identitas diri sebagai relawan seperti apa, sebagai pribadi seperti apa, sebagai kalau di rumah sebagai anak seperti apa, seperti itu. Jadilah identitas diri yang kuat sehingga menimbulkan keyakinan dan kita otomatis menjadi seperti apa yang kita identitaskan. Itu Mas, terima kasih. Terima kasih Kuk yang sudah memberi pencerahan mulai dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam full ya. Terima kasih banyak teman-teman. Besok masih ada satu sesi yang mungkin keren lagi karena beliaunya dari Drone Emprit yang terbiasa jadi pembicara di Metro TV, CNN dan TV-TV swasta lainnya. Beliau adalah Ismail Fahmi. Besok akan dimulai pukul 8.00 sampai pukul 10. Tadi beliau sudah kontak dan saya insya Allah siap pukul tersebut. Beliau akan membuatkan analisis yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Nanti untuk link joinnya sama seperti link join yang kami kirimkan pada malam hari ini. Besok silahkan di-share ya teman-teman. Terima kasih Kuk Eko sudah meluangkan waktu dan ini pemaparan materinya. Terima kasih banyak dan terima kasih teman-teman sudah join di grup ini. Saya akhiri dan dari teman RTIK Jatim terima kasih juga yang sudah join. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Eko. Matur nuwun, matur nuwun. Ini ada satu pertanyaan ini Mas Eko. Penting ini. Lanjut di luar forum. Dengan ini di luar hotel ini. Silakan konsultasi. Kalau mau pertanyaannya ini di rumah apa di hotel ini? Penasaran saya. Saya tutup videonya. Kacau. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.